Bismillah, siapa sajakah pihak yang dapat menerbitkan DES selain OJK, yaitu pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES yang berisi efek syariah yang tercatat di Bursa Efek Luar Negeri. Pihak tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nomor 11 tentang Peraturan Nomor 2 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan mengajukan permohonan kepada OJK. Lalu apa tujuan dari penerbitan DES? DES merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna DES seperti manajer investasi, pengelola reksadana syariah, asuransi syariah, dan investor syariah lainnya. Selain itu, DES juga menjadi acuan bagi Bursa Efek Indonesia dan pihak lain yang ingin menerbitkan indeks saham syariah. Kapan DES diterbitkan? OJK secara periodik menerbitkan DES 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Selain itu, terdapat DES insidentil yang diterbitkan karena adanya penetapan saham yang memenuhi kriteria syariah pada saat pernyataan pendaftaran emiten dalam rangka penawaran umum perdana atau IPO efektif. Lalu ke pembahasan isi, yaitu isi singkatan dari Indeks Saham Syariah Indonesia. Merupakan indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu jadi di BI atau di BEI yaitu Bursa Efek Indonesia, BEI, yaitu ada kumpulan saham syariah dan juga Bursa Efek Indonesia ada kumpulan saham non syariah. Dan ISI atau ISSI ini adalah kumpulan saham yang syariah. Jadi investor yang syar'i bisa beli saham di ISI ini, di ISSI ini. Apakah yang dimaksud Jakarta Islamic Index atau JII adalah indeks saham syariah yang berisi 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan rata-rata nilai kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun terakhir. Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Itu likuiditas. Sebuah perusahaan disebut liquid jika memiliki alat pembayaran berupa harta yang lancar yang lebih besar dibanding dengan semua kewajibannya. Lalu sekarang kita ke pembahasan sukuk. Sukuk adalah salah satu produk dari pasar modal. Yang nomor 1 sudah kita bahas yaitu saham, yang kedua sukuk ini. Apa yang dimaksud dengan sukuk? Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying asset. Apa yang dimaksud dengan underlying asset? Yaitu adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, hak manfaat atas tanah, bangunan, dan peralatan. Ya, jadi underlying asset
Maksudnya adalah asetnya. Jadi sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat. Bagaimana karakteristik sukuk? Sukuk memiliki karakteristik antara lain memerlukan adanya underlying aset dalam penerbitan, ya. Underlying aset itu tadi asetnya. Lalu 2, merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. Nomor 3, imbal hasil atau return dan yang diberikan berupa upah atau sewa atau ujroh, selisih harga lebih atau margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Berikutnya terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Lalu penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Lalu sekarang perbedaan antara sukuk dan obligasi. Intinya adalah kalau sukuk adalah terdapat di pasar modal syariah, karena berasal dari kata sukun, ya, yaitu pasar, sukuk. Lalu sedangkan obligasi adalah terdapat di pasar modal yang konvensional. Jadi sukuk itu syariah, obligasi lawannya adalah konvensional. Di sini kita lihat prinsip dasar, yaitu kalau sukuk kepemilikan bersama atas suatu aset atau manfaat atas aset, jasa, proyek, investasi tertentu. Sedangkan obligasi yaitu utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Lalu klaimnya. Perbedaan dari klaimnya, kalau sukuk, klaim kepemilikan atas aset atau manfaat atas aset atau jasa atau proyek atau investasi tertentu. Sedangkan obligasi klaimnya adalah klaim piutang kepada penerbit. Lalu berdasarkan penggunaan dananya, kalau sukuk penggunaan dana hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan obligasi tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu imbal hasilnya untuk sukuk yaitu bagi hasil, fee atau ujroh, dan margin. Sedangkan obligasi bagi hasilnya adalah bunga, berbentuk bunga. Lalu dari segi underlying asset, sukuk itu perlu ada underlying asset, sedangkan obligasi tidak perlu. Lalu berikutnya, apakah manfaat penerbitan sukuk? Yaitu 1. Memperluas alternatif pembiayaan bagi perusahaan. 2. Sarana yang tepat untuk pembiayaan infrastruktur mengingat jangka waktu yang relatif panjang. 3. Sebagai sarana investasi bagi investor terhadap produk syariah di pasar modal. Nomor 4. Diverifikasi basis investor. Nomor 5. Memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem keuangan konvensional. Berikutnya, mengembangkan alternatif instrumen investasi dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri keuangan syariah. Berikutnya yaitu tentang siapa saja pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Yaitu yang pertama adalah emiten. Yang terlibat dalam penerbitan sukuk yaitu selain OJK sebagai otoritas di sektor pasar modal, terdapat pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi, yaitu yang pertama adalah emiten. Emiten adalah merupakan pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan sukuk dengan tujuan untuk mendapatkan dana. Yang kedua adalah penjamin emisi, yaitu merupakan perusahaan yang menjamin penjualan sukuk. Lalu nomor 3, wali amanat, yaitu merupakan pihak yang mewakili kepentingan investor dalam kurung para pemegang sukuk. Lalu berikutnya investor, yaitu merupakan pihak yang membeli sukuk. Jadi investor itu adalah pihak yang membeli sukuk. Sukuk itu tadi surat berharga. Lalu nomor berikutnya, pemeringkat efek adalah melakukan rating atas sukuk dalam rangka mengevaluasi risiko sukuk. Lalu pihak berikutnya yaitu profesi penunjang, terdiri dari akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Berikutnya adalah tim ahli syariah. Seorang atau
lebih ahli syariah yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan. Berikutnya adalah Bursa Efek Indonesia, merupakan salah satu self-regulatory organization atau SRO yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berikutnya adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, merupakan salah satu self-regulatory organization atau SRO yang bertugas sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek. Berikutnya yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia, disingkat KPEI, yaitu salah satu self-regulatory organization yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Berikutnya adalah apa saja jenis-jenis sukuk. Jenis-jenis sukuk yaitu dapat dibedakan berdasarkan pada akad yang digunakan dalam penerbitannya. Di Indonesia terdapat berbagai pilihan akad yang dapat digunakan untuk menerbitkan sukuk, antara lain yaitu ijaroh, mudorobah, musyarakah, istisna, dan salam, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berikutnya yaitu akad-akad dalam penerbitan sukuk. Berdasarkan peraturan OJK nomor 19 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah, akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Penerbitan sukuk korporasi menggunakan akad-akad sebagaimana diatur pada Peraturan nomor 9. Akad-akad tersebut adalah ijaroh, mudorobah, wakalah, musyarakah, istisna, kafalah, dan akad lainnya. Berikutnya adalah penjelasan akad-akad tadi, yaitu yang pertama adalah akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijaroh yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan objek ijaroh itu sendiri. Jadi ijaroh adalah sewa. 2. Akad istisna adalah akad antara pihak pemesan atau pembeli dan pihak pembuat atau penjual untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak atau pemesan atau pembeli dengan kriteria persyaratan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Istisna itu adalah pesanan. Nomor 3 adalah akad musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. 4. Akad mudorobah, yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Ada sohibul mal, ada mudoribnya. Ini akad mudorobah. Lalu 5. Akad wakalah. Wakalah adalah akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa secara kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau mewakilkan, wakalah mewakilkan. Lalu nomor 6 yaitu akad kafalah, adalah akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin. Ya, kafalah itu penjaminan untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Berikutnya adalah variasi skema sukuk korporasi. Hingga saat ini, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan akad ijaroh dan mudorobah. Ya, jadi di Indonesia untuk penerbitan sukuk menggunakan akad ijaroh dan akad mudorobah. Namun demikian, akad lain juga dapat digunakan bagi emiten untuk menerbitkan sukuk korporasi atau dengan mengkombinasikan dua atau beberapa akad.
Contoh skema sukuk mudharabah. Kita lihat urutan nomor 1, yaitu emiten membiayai kegiatan usaha. Kegiatan usahanya itu bisa berupa proyek yang dibiayai sukuk atau kegiatan lain. Lalu nomor 2 adalah mendapatkan pendapatan dan biaya-biaya, maka menjadi laba kotor di sini. Lalu nomor 3 yaitu pendistribusian pendapatan untuk investor dan emiten, ya, dari laba kotor tersebut. Lalu udah dapat pendapatan. Nomor 4 adalah pengembalian modal saat jatuh tempo. Jadi, dari emiten ke investor, ya. Emiten mengembalikan modal saat jatuh tempo kepada investor. Itu skema mudharabah untuk sukuk, yaitu emiten menerbitkan sukuk dari investor dan investor menyerahkan dana. Berikutnya adalah penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut. Emiten menerbitkan sukuk dengan basis mudharabah pada investor. 2. Dana hasil emisi sukuk atas kegiatan tertentu yang menjadi underlying asetnya dipergunakan oleh emiten untuk peningkatan kapasitas produksi dan sarana pendukung. 3. Dari kegiatan usaha produksi emiten diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil. 4. Distribusi pendapatan yang dibagi hasilkan untuk investor dan emiten berasal dari gross profit atau laba kotor pendapatan emiten dalam satu periode perhitungan dikurangi harga pokok penjualan dalam periode tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati. 5. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Sekarang contoh skema sukuk ijaroh. Kalau tadi sukuk mudharabah, sekarang sukuk ijaroh, yaitu nomor 1 adalah investor mengalihkan manfaat objek ijaroh, yaitu emiten sebagai pemilik objek ijaroh atau penerbit. Lalu ijaroh, emiten menerbitkan sukuk ijaroh dan investor menyerahkan dana sukuk ijaroh kepada investor. Skema 1 yaitu pengalihan manfaat objek ijaroh. Di situ garisnya putus-putus, keterangannya garis putus-putus karena bukan aset fisiknya yang pindah, tapi manfaat aset yang pindah dari investor ke emiten, ya. Nah, lalu investor mewakalahkan, ya, kepada emiten, yaitu emiten di situ nomor 2, emiten mewakili investor, ya, yaitu sebagai pemberi sewa. Lalu nomor 3, emiten menyewakan kepada pihak ketiga, ya, yaitu pihak ketiga itu penyewanya. Lalu penyewa atau pihak ketiga ini nomor 4 yaitu membayar sewanya kepada emiten. Lalu emiten menyetorkan ijaroh atau sewa kepada investor. Ya, ini skema dari sukuk ijaroh, ya. Keterangannya di sini objek ijaroh yang dijadikan underlying dalam penerbitan sukuk adalah fixed asset milik emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas. Contoh objek ijaroh adalah kapal tanker dengan bobot mati tertentu, jaringan listrik dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu, bangunan yang berfungsi sebagai mall, dan juga sirkuit dengan kapasitas tertentu. Lalu berikutnya yaitu penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut. Ya, di sini dijelaskan nomor 1 yaitu emiten menerbitkan sukuk dengan basis ijaroh pada investor. Lalu nomor 2, atas penerbitan sukuk ijaroh tersebut, emiten mengalihkan manfaat objek ijaroh kepada investor dan investor yang diwakili wali amanat sukuk
menerima manfaat objek ijaroh dari emiten. Lalu nomor 3, investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa atau akad wakalah kepada emiten untuk menyewakan objek ijaroh tersebut kepada pihak ketiga. Lalu berikutnya nomor 4, emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai mukjir atau pemberi sewa, menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai mustajir atau penyewa. Nomor 5, atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga atau mustajir tadi memberikan pembayaran sewa pada emiten. Emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan ijaroh. Berupa cicilan ijaroh secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa fee ijaroh pada saat jatuh tempo sukuk. Lalu berikutnya adalah reksadana syariah. Jadi pada akad ijaroh sukuk ini, emiten sebagai penerbit sukuk, juga emiten sebagai penerima kuasa atau wakalah.